Geger, komedian Aming Sugandi atau akrab disapa Aming, berikan reaksi tak terduga di tengah heboh permasalahan terkait manner atau tata krama yang diduga dilakukan Nagita Slavina. Ya, semakin membuat kehebohan karena ditanggapi oleh beberapa selebriti tanah air yang diantaranya diduga pro kepada Nagita. Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Aming rupanya memiliki tanggapan berbeda dengan Olla Ramlan, Maya Estianty, dan Rita Amelia Ibunda Gigi. Lantas, seperti apa Aming menanggapi sindiran yang dialamatkan Sarah Sechan terkait Gigi yang teriak-teriak di mall? Benarkah Aming menduga ada pihak-pihak yang memperkeruh hubungan di antara mereka? Sementara itu, permasalahan Nagita Slavina dengan Sarah Sechan yang sampai saat ini belum juga menemukan ujungnya, sepertinya juga menular kepada sang suami Raffi Ahmad. Raffi yang tengah melebarkan sayap dengan menjadi pengembang sebuah proyek berupa resort dan beach club yang rencananya akan dibangun di kawasan bentangan alam Karts Kebak Gunung Sewu, diduga dihadang sebuah organisasi peduli lingkungan, Wahana Lingkungan Indonesia atau WALHI, karena diduga berpotensi merusak kawasan yang rencananya akan dibangun dengan luas 10 hektar tersebut. Lantas, seperti apakah Raffi menanggapi hal ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti sebelumnya, permasalahan terkait manner alias tata krama yang menyeret nama Nagita Slavina dengan presenter senior Sarah Sechan memang terus menggelinding bak bola salju. Ya, diawali dengan aksi menohok Sarah Sechan yang diduga bersuara karena merasa tempat yang ditinggalinya saat ini, yaitu Singapura, diperlakukan tak seharusnya oleh Nagita dengan berteriak-teriak di mall saat akan memanggil rekannya Nia Ramadhani. Permasalahan ini diketahui memang cukup banyak mendapatkan respon dari para selebriti, seperti diantaranya Olla Ramlan, Maya Estianty, dan Rita Amelia Ibunda Gigi yang diduga ikut membela istri Sultan Andara Raffi Ahmad tersebut. Meskipun begitu, di tengah gempuran dukungan yang seolah terus tak ada habisnya menghampiri Gigi, reaksi tak terduga justru datang dari komedian Aming yang memiliki tanggapan berbeda saat dikonfirmasi oleh awak media terkait kehebohan yang menyeret nama rekannya tersebut. Mengenal Sarah Sechan sejak lama, bahkan kerap dipertemukan dalam sejumlah film layar lebar yang diperankannya, Aming mengaku jika hal yang dilakukan Sarah pasti memiliki maksud baik dan tidak ada sedikit pun niatannya untuk seolah mengolok-olok Gigi. Selain itu, Aming juga menambahkan mengenai selentingan kabar yang menyebutkan jika rekannya tersebut dianggap numpang cari panggung ataupun panjat sosial. Menurutnya, bukanlah kelas Sarah Sechan untuk melakukan hal tersebut, apalagi dengan kepopuleran yang dimilikinya hingga dianggap panutan oleh beberapa juniornya di tanah air. Ketika Mama Gigi manggil Nia Ramadhani di Singapura. Terus. Ya maju terus, ini kita udah maju ke depan, lo maju. Nia, dengar gue nggak? Di dalam. Dia lagi ada di bawah tuh manajer. Ale, kan bisa aja, itu kan refleks ya. Kayak kemarin kan masalah Sarah Sechan bukan belain atau Nagita juga kan kayak Sarah Sechan mah nggak di situ gitu, udah nggak di situ. Cuman yang ngomentarin kan anak-anak baru yang bukan segmentasinya, yang nggak ikuti masa dia. Kalau kita ikuti Sarah Sechan, kita tahu betapa legendnya dia, betapa kita tahu kelasnya di mana. Jadi ya Sarah Sechan juga nggak akan mungkin memberikan sanggahan atau di counter juga ya karena emang bukan segmentasinya. Begitupun kayak kemarin ke Gigi juga mungkin berterima kasih udah diingetin Sarah Sechan.
Sebagai sahabat yang bisa dibilang satu era kejayaan dengan Sarah Sechan, Aming tahu betul jika Sarah Sechan bukan selebriti kelas kacangan. Lebih lanjut, Aming pun menambahkan, semakin hebohnya permasalahan ini lantaran banyak di antara pihak-pihak yang seolah ikut membesarkan permasalahan ini, padahal sejatinya, menurut Aming, tidak ada permasalahan yang berarti di antara mereka. Lantas benarkah hal tersebut pun yang dirasakan seorang Nagita Slavina sehingga membuatnya sangat santai menanggapi permasalahan ini? Seperti dengan videonya tengah berjoget-joget dengan Nia Ramadhani ataupun memamerkan kecantikannya di akun media sosialnya. Yang suka jadi provokator dan kompor dan apa sih sangkuninya kan netizen ya gitu kan. Pak mereka baik-baik aja nggak ada apa-apa gitu. Kalau mau pansos mah gampang banget, tapi emang belum mikir ke sana sih. Masih bisa nyari rezeki tanpa harus pansos, walaupun bukan hal yang jelek ya pansos juga, asal dengan seizin yang mau dipansosin, itu aja. Ya, jika mengutip apa yang disampaikan Aming, rasanya memang hal tersebut ada benarnya. Terbukti dengan di tengah gempuran yang seolah terus datang tak ada habisnya, Sarah juga terlihat santai menanggapi namanya yang seolah terus menjadi objek sasaran kemarahan warganet. Sarah Sechan dalam akun media sosialnya hanya menuliskan, "Jika yang kenal saya atau yang pernah bekerja sama dengannya, pasti paham betul bahwa jadi viral bukan hal penting bagi saya. Prioritas hidup saya, kesejahteraan keluarga, DP beres, dan pelunasan masuk tepat waktu. Hanya sedikit waktu kerja untuk saya, maka saya bisa menghabiskan waktu saya bersama orang tercinta. Banyak hal yang bisa dan harus disyukuri. Selamat hari libur semuanya, selamat berlibur." Lantas benarkah kalimat tersebut dituliskan Sarah untuk membantah tuduhan Sensen asisten Raffi Ahmad yang menganggap dirinya sengaja melakukannya demi viral dan mendapatkan asensi di sosial media? Tapi ngomongin manner, yang nggak lebih manner siapa? Logikanya aja di situ, logikanya aja, logika ya kan. Ya sebenarnya kalau ini ya menurut aku ya, aku pribadi kalau aku merasa teman aku salah atau kenalan aku salah, aku langsung ya jangan begitu ya gitu, bla segala macam. Dulu gua adalah salah satu orang yang sangat respect, yang suka nonton caranya gitu. Ini aja yang kemarin belum kelar, ini belum kelar, demen banget sih pada bantu sama bos gue. Bos gue mah diam aja, gue yang maju. Bersapa itu adalah sebuah bentuk komunikasi, sebuah bentuk rasa menghargai kalau misalnya kita ketemu di jalan. Terus gimana kalau misalnya kita mau panggil seseorang dari kejauhan? Nah kalau sekarang kan tuh ada teknologi yang kita bisa hubungi orang tersebut. Terus kalau kita mau memastikan bahwa ini kita ada di tempat ini nih gitu, kita ada di suatu tempat nih gitu, dan kita mau mastiin bahwa orang itu tahu ini loh tempatnya. Kita mungkin bisa menyebutkan ciri terdekat di area kita berdiri itu, atau kita bisa melambaikan tangan. Kalau di keramaian memang sebaiknya hindarilah berteriak hanya untuk memberikan informasi bahwa ini saya ada di sini gitu. Karena itu bisa aja bikin orang lain nggak nyaman, apalagi balik lagi tadi sekarang tuh udah ada teknologi gitu yang kita bisa hubungi orang tersebut. Lalu saya bilang, aduh nih anak muda, tapi teman saya ngingetin, Put, kita yang ibu-ibu juga sering loh kayak gitu. Sering kan kita ngelihat sekelompok ibu-ibu arisan di sebuah restoran lengkap dengan dress code. Kalau foto itu berisik bener, mas, fotoin dong, ulang. Saya jadi diem ya, karena memang psikologi kelompok tidak terbatas dengan umur, mau tua, mau muda, sama aja. Tapi ini kan balik lagi yang namanya etika, oke?
Dan kalau soal etika susah juga ngomongnya karena patokannya hati. Dan di setiap negara punya etika yang berbeda. Mestinya diajarin dari kecil sih, diceritain gitu, didongengin gitu. Bahwa kita nggak boleh mengganggu lingkungan seberapapun kita lagi happy. Sementara itu, Sarah Sechan dalam akun media sosialnya sebelumnya juga memamerkan pekerjaannya, diduga untuk menunjukkan kepada warganet bahwa ia tidak seperti yang mereka tuduhkan. Sarah menuliskan, "Alhamdulillah sejak dari awal 2022, sejak pandemi beres dan bisa travel lagi, sudah syuting 3 film, 2 belum tayang. 2 series yang bekerja sama dengan Singapore Tourism Board dan Job FC di beberapa event di Indonesia dan Singapura." Kalau aku sih sebenarnya begini ya, mungkin Mbak Gigi itu ya tidak merasa dirinya sultan. Yang menganggap sultan itu kan orang lain yang bilang dia itu sultan gitu loh. Padahal Mbak Gigi sendiri ya biasa-biasa aja, dia manusia biasa gitu loh. Jadi ya ketika dia melakukan sesuatu hal, misalkan teriak-teriak manggil temannya, ya dia anggap itu biasa, spontan lah dia mungkin manggil teriak-teriak gitu ya. Ya bukan untuk cari perhatian atau apa, spontan mungkin gitu ya. Aku rasa setelah rame gini juga mungkin Mbak Gigi ngerasa waduh, iya ya gitu ya, mungkin juga merasa nggak enak, merasa juga salah gitu. Nah kalau dari sisi Mbak Sarah Sechan itu benar gitu ya. Jadi kalau emang di tempat umum, apalagi di mall dan di negara orang lain itu ya jangan seperti itu. Siapapun diri kamu, mau sultan mau enggak gitu ya, tetap harus manner, attitude itu penting gitu loh. Ya Mbak Sarah kan memang tinggal lama ya, udah lama banget tinggal di Singapura, jadi mungkin ya tahu culture, terus orang-orangnya, terus ya gimana lah di situ itu, di Singapura itu dia tahu. Jadi ketika melihat sesuatu hal yang seperti itu, apalagi Singapura itu kan terkenal dengan tertib gitu loh, terkenal mannernya, attitude-nya sangat bagus gitu. Jadi di sana itu kan kelihatan kalau kita naik MRT gitu ya, kadang-kadang orang sana itu udah diem pakai headset dengerin musik, udah diem gitu ya sampai mereka turun. Tapi kadang-kadang kalau orang Indonesia itu ngobrol terus rame gitu ya. Padahal kalau di MRT ya sebaiknya juga nggak terlalu banyak ngomong, apalagi makan kan emang jelas nggak boleh gitu. Nah benar itu yang disampaikan Mbak Sarah Sechan gitu. Dan dari sisi Mbak Gigi, ya yang memberi julukan sultan itu kan orang lain gitu loh. Ya mungkin mbaknya itu lagi panik nyari Mbak Nia, kok nggak ada, sementara mungkin mau buru-buru atau apa dan nggak lihat sekeliling, terus teriak spontan manggil gitu. Namanya mau sultan mau apa itu kan juga manusia biasa, pasti juga melakukan kesalahan gitu. Jadi ya udah nggak usah diperbesar masalahnya. Ya mungkin Mbak Gigi sekarang juga ngerasa apa yang disampaikan Mbak Sarah itu benar. Kalau aku tuh memang sangat setuju bahwa manner, attitude itu ya harus dijaga gitu, apalagi di negara orang lain yang itu pasti akan menunjukkan bagaimana orang Indonesia. Jadi aku sangat setuju dengan yang disampaikan Mbak Sarah Sechan. Nah untuk Mbak Gigi ya kalau menurutku udahlah, mau sultan mau apa, namanya juga manusia biasa, kali aja dia juga nggak nyadar yang dilakukan gitu. Mungkin setelah rame gini ya kita kan nggak tahu gitu ya apa yang di pikirannya Mbak Gigi, mungkin aja ngerasa oh iya ya gua salah, nah kita nggak tahu. Jadi udahlah, kalau menurut aku semua orang juga pernah melakukan kesalahan dan memang paling penting memang menjaga manner dan attitude kita begitu Re. Setali 3 uang dengan Nagita Slavina, Raffi pun tengah dirundung permasalahan pasca melebarkan sayap menjadi pengembang sebuah proyek mewah berupa resort dan beach club yang kabarnya akan dibangun sebanyak 300 buah. Lantas bagaimanakah Raffi menanggapi hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Jika
Jika membahas permasalahan yang datang kepada tubuh keluarga besar Raffi Ahmad, memang seperti tidak pernah ada habisnya. Belum selesai permasalahan yang menimpa sang istri, muncul permasalahan lain, proyek yang tengah dijalani Raffi Ahmad. Ya, tengah melebarkan sayap dengan menjadi pengembang sebuah proyek mewah berupa resort dan beach club yang rencananya akan dibangun di kawasan bentangan alam Karts Gunung Sewu di Gunung Kidul, Yogyakarta. Raffi diduga dihadang sebuah organisasi Gerakan Lingkungan Hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, karena diduga proyek mewah yang akan dibangunnya berpotensi merusak kawasan yang juga disebutkan sebagai warisan dunia dan juga memiliki sungai dan mata air bawah tanah untuk cadangan air bagi warga sekitar tersebut. Raffi memang sudah mengungkapkan rencananya akan membangun sekitar 300 resort dan beach club di kawasan tersebut dan akan memakan luas tanah sekitar 10 hektar. Lantas, seperti apa Raffi menanggapi proyeknya yang dianggap menyalahi aturan? Gila dulu. Iya, dia kesana aja. Ini laut kan ceritanya. Kita di sini gitu nih. Betul. Kelihatan kesana semua, mantap. Dengan suasana, udara, ambience, dan tentunya makanan harus enak. Ini mantap. Ini Kerakal nih, Gunung Kidul nih akan maju ya. Semakin maju nih, mantap. Wih, minum. Oke. Kalau udah mulai dikasih tahu. Tapi itu benar 300 villa ya Raffi ya? Insya Allah, doain aja. Di Raffi tapi sempat ada protes dari WALHI katanya itu berdiri di atas bangunan konservasi. Gimana Raffi? Jelang Natal ini mungkin toleransi. Kak Raffi mau Bang Raffi 2024 gimana? Itu benar-benar dibangun di atas konservasi atau kayak gimana? Ya, jelang nanti kita tanya lagi informasi seperti apa. Tapi kaget nggak sih tahu kabar tersebut? Ya, saya juga baru tahu dari teman-teman. Meski begitu, permasalahan yang dialami Raffi sepertinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan permasalahan yang konon akan diterima sang istri. Seperti diketahui sebelumnya, Rita Amelia ibunda Nagita Slavina, Marsha Tengker adik Nagita dan Nagita akan dilaporkan oleh ayahnya sendiri Gideon Tengker terkait dugaan harta gonogini berupa aset tanah atau bangunan di Bali dan sebuah surat sakti. Seperti yang sama seperti teman-teman tanya kali-kali lalu kan, bahwa ada apartemen, ada rumah di Cempaka Putih, ada rumah di Tebet, ada rumah di Kemang. Terus kemudian ada beberapa aset penginapan di Bali, tapi nyatanya dari BPN Bali menjawab bahwa tidak ada aset di sini yang atas nama Rita Amelia Beta. Sementara Rita keluar-keluar di televisi dan lain sebagainya atau pemberitaan di media dan lain sebagainya yang kami peroleh bahwa Ibu Rita memiliki beberapa aset di Bali. Nyatanya BPN katakan bahwa tidak ada aset yang berupa tanah atau bangunan atas nama pemilik Rita Amelia Beta. Itu akan kami telusuri, akan kami laporkan. Apakah itu bukan penyelundupan hukum dan lain sebagainya? Ya, kita lihat nanti setelah laporan kami di Barreskrim diterima, itu tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ke Barreskrim lagi kapan mungkin Pak? Ke Barreskrim lagi? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat kami akan ke Barreskrim. Selain melaporkan itu, kami juga akan melaporkan kembali dugaan adanya surat sakti itu yang dipakai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menceraikan Om Gideon Tengker. Bagaimana mungkin itu surat bisa berjalan sementara Om Gideon tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa dan tidak pernah ada kesepakatan dengan siapa-siapa? Ya, kita lihat ya arahnya seperti apa gitu. Dugaan kuat Rita Amelia Beta, Caca dan Gigi. Caca Tengker dan Gigi Tengker, ketiga orang ini. Jadi Rita Amelia Beta, Caca dan Gigi yang kami akan melaporkan kembali di Barreskrim. Caca dan Gigi yang mengantar surat itu. Sementara ini ada harta saat mereka berkumpul. Hendaklah harta itu diselesaikan secara berdua. Harta belum dibagi, Rita udah nikah dan orang lain. Itu ada di dalam gugatannya kami, itu kami bahas. Ada dalam gugatannya. Itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi
setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.